makhluk sendiri yang bernama setan itu memang ada. Makhluknya setan yang dibuktikan dengan isti'azah atau ta'awuz kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu menunjukkan bahwa setan itu ada. Nah, sekarang yang terjadi adalah bupati. Tahu bupati? Apa itu? Bupati buka pahat tinggi-tinggi. Wah, buka pahat. Termasuk salah satu godaan setan atau ini setannya justru? Nah ini. Minal jinnati wan nas. Setan yang kedua berwujud manusia. Wah, setan berwujud manusia. Ataukah ini teman-teman saya, Abi? Iya. Mereka Nah, ini. Oh, bukan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Masya Allah kita bisa bertemu lagi di Stumach, studio penuh manfaat. Tepuk tangan dulu semuanya mana. Masya Allah, Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita masih bisa bertemu lagi dan juga tentunya membahas tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman tentang bulan puasa yang pastinya aneh-aneh, penuh dengan tanda tanya yang besar banget. Yang pastinya kita bakal jawab semua pertanyaan ini bareng sama Abi Zainuddin. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Abi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Abi. Kita lanjut lagi Abi. Kita mau tanya nih Abi. Maaf ya Abi, pertanyaannya agak nyeleneh terus nih Abi kalau dari Dea nih Abi. Memang itu yang kita cari. Itu yang dicari ya Abi ya, karena ini juga pertanyaan dari tim-tim Abi. Iya. Jadi agak gimana gitu. Iya. Ya Abi, ini ada teman-teman yang tanya nih Abi, kalau bulan puasa itu kan katanya setan dibelenggu. Tapi kenapa sih Abi masih ada aja orang-orang yang jahat di luar sana? Padahal kan setan dah dibelenggu nih Abi. Apakah setan ini dapat izin keluar nih Abi? Atau dapat dispensasi gitu Abi ya? Remisi ya, boleh remisi bulan puasa, oke. Ya. Setan itu ada 3 sih sebenarnya. Nah, jadi setan itu ada 3. Yang digambarkan dalam Al-Quran itu ada 3. Pertama, makhluk sendiri yang bernama setan itu memang ada. Makhluknya setan itu Abi ya? Yang dibuktikan dengan isti'azah atau ta'awuz kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu menunjukkan bahwa setan itu ada. Nah, jadi makhluk yang Allah ciptakan bernama setan. Nah, setan itu anak turun dari iblis. Nah, jadi anaknya iblis tadi ya. Jadi iblis lah itu loh moyangnya. Nah, iblis itu man ablasa, makhluk yang dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu setan yang berwujud manusia. Wah, setan berwujud manusia. Ataukah ini teman-teman saya Abi? Iya. Mereka ini. Oh, bukan saudara. Inilah yang justru cukup berbahaya itu. Ya, setan berwujud manusia. Kenapa nih Abi berbahaya setannya? Karena kalau setan makhluk itu tidak berdaya selama kita memiliki body protector, iman dan tauhid yang mantap. Saya punya body protector. Ya. Tapi yang ini yang luar biasa. Minal jinnati wan nas. Setan yang kedua berwujud manusia. Nah, bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, bahkan Imam Ibrahim bin Adham sendiri tanya, bisakah setan akan muncul wahai Tuan Imam di akhir zaman? Tidak usah, kata Ibrahim bin Adham itu. Tidak usah. Fal insanu syaiton. Suatu saat nanti di akhir zaman manusialah yang akan menjelma menjadi setan itu sendiri. Manusia yang menjelma menjadi setan. Aduh. Apa ini gimana nih wujudnya nih Ustaz? Ya. Apa yang paling serem-serem gitu Bi, atau gimana sih wujud setan? Aduh, takut. Contoh, kita mulai kritisi pada diri kita sesama manusia. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 itu kan Mbak Dea, perintah wanita itu berhijab. Berhijab itu maksudnya menutup aurat. Oh, berarti Quran jangan melarang open body, kan begitu.
Nah, sekarang yang terjadi adalah bupati. Tahu bupati? Apa itu? Bupati buka pahat tinggi-tinggi. Wah, bukan. Termasuk salah satu godaan setan atau ini setannya justru? Nah ini kalau kata orang iman sih kuat tapi amin nggak kuat. Amin Nah, itu yang bahaya. Bahaya ya. Nah, jadi itu menjadi asbab orang mendapatkan dosa. Nah, itulah syaitan sesungguhnya. Oke, yang ketiga nih, Bi. Setan apa ini, Bi? Setan yang ketiga, inilah yang disebut syaitanun nafsi, yang memang ada pada diri kita sendiri, yaitu yang nama nafsu. Nafsu itu hasrat, keinginan. Bisa mengajak kita untuk berbuat yang baik atau sebaliknya mengajak kepada yang buruk. Tapi innan nafsa la ammaratum bisu. Kebanyakan hasrat dan nafsu itu mendorong, memotivasi orang untuk berbuat yang buruk, yang tidak baik. Nah, kalau syaitan yang berwujud makhluk, iblis atau syaitan yang saya jelaskan nomor 1, itu memang sufiratis syaitan dalam hadis Nabi. Syaitan itu dibelenggu. Nah, artinya karena mulianya bulan suci Ramadan, karena agungnya bulan suci Ramadan, maka syaitan betul. Dalam hadisnya kita mengatakan secara redaksional bahwa dibelenggu. Pocong, kuntilanak ya, gitu ya. tidak bisa kemana-mana. Meranalah iblis di bulan Ramadan karena dia dirantai, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kuntilanak tadi, ya, Bi. Ya. Kemudian yang tidak dibelenggu dan bebas gentayangan kemana-mana, syaitanun nafsi, setan nafsu. Nah, setan nafsu inilah, karena kita nafsu ini masih ada, inilah yang kita kendalikan dengan berpuasa. Membuang nafsu itu nggak bisa. Itu sudah fitrahnya manusia. Ada di diri manusia ya, Bi, ya? Ada dalam dirinya, ada nafsu, ada akal, ada kalbu, ada hati nurani. Nah, inilah orang tidak berpuasa karena godaan nafsunya. Bukan karena semata-mata godaan setan. Setan itu dari dirinya sendiri. Nah, dari ya, diri Bi? sendiri. Dalam dirinya Dalam ada diri setan kita. berarti ya, Bi. Nah, inilah yang kita kendalikan. Kita rem, kita perlemah kemauan nafsu itu dengan berpuasa. Jadi jangan sampai tadi karena kita nyalahkan setannya udah dibelenggu, tapi kok kita tetap jahat gitu ya. Justru setan itu protes. Gimana manusia itu? Giliran mencuri, saya dikambing Dihasut hitamkan, setan, dihasut katanya, setan. Padahal yang nafsunya makan sendiri. duitnya adalah orangnya, bukan setannya. Bagi-bagi setan juga enggak duitnya ya, Bi. Setannya bisa difitnah berarti. Itu. Maka kita juga termasuk berbuat dosa kepada setan. Sudah fitnah ke setan, baru melakukan kejahatan lagi, dia double berarti. Begitu. Nah, itu jadi faktor internal diri kita sendirilah sesungguhnya yang paling berbahaya. Setan itu tidak berdaya selama tidak ada celah dan ruang yang kita berikan lewat peluang nafsu kita itu sendiri. Jaga diri sendiri kalau kita pengen jauh dari setan. Tapi Bi, kan kalau kita mau jauh dari setan ini biasanya kita baca doa tuh, kadang ada yang baca ayat kursi, kadang ada doa-doa yang lain nih untuk jauhkan diri dari setan. Tapi boleh nggak, Bi, kalau doa itu pakai bahasa Indonesia, dan kadang doanya itu tuh untuk hal yang mencelakakan orang lain kadang gitu. Itu gimana, Bi? Ya. Doa pada prinsipnya adalah dibenarkan selama doa itu adalah yang baik, tujuannya yang baik. Nah, dan memang dilarang kita berdoa dengan doa yang tidak baik. Mau pakai bahasa Arab boleh, bahasa sendiri yang kita mengerti itu lebih baik. Akan lebih baik pakai bahasa Arab dan kita paham maksud dan tujuannya. Baca pakai bahasa Arab tapi nggak Jangan ngerti, ya. bergaya-gaya bahasa Arab. Tahu arti apa yang Anda baca? Allahumma la taqtulna bi ghadabika. Tahu Anda? Saya nggak tahu. Ini Saya ngertinya kata baca orang aja, Jawa gitu. itu namanya enggak marem. Nggak marem. Enggak marem. Sebaik-baik doa adalah yusma, bahwa kita juga meresapi, menghayati dan tahu apa yang kita minta dan kita mohon. Nah, makanya berdoa dengan doa bahasa sendiri itu lebih bagus, lebih baik. Nah, akan lebih baik
pakai bahasa Arab, tapi juga kita mengerti minimal maksud tujuan doa ini adalah ini. Ya, jadi secara globalnya tahu. Misalnya Allahumma inna nas'aluka salam, minta selamat, bagus. Nah, misalnya Rabbana hablana min azwajina, minta doa sebagai diberi pasangan yang soleh, itu bagus. Nah, akan lebih bagus kita bahasa Arabnya ya, mengerti juga ya. Nah, tapi jangan berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak baik. Jangan sampai berdoa sama Allah berdoa yang tidak baik ya. Idfa billati hiya ahsan. Justru balaslah kejelekan orang dengan kebaikan. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, sadarkan hatinya. Kalau dia selingkuh, ya Allah, mudah-mudahan dia balik lagi ke aku, kan begitu. Semoga dia kembali sama aku gitu ya. Jangan sampai kita berdoa semoga dia kenapa-napa ya Allah. Bukan jodohnya, jodohkanlah. Supaya kalau dia bukan insaf. jodohnya, jodohkanlah dengan aku ya Allah. Kalau bukan jodohnya, dekatkanlah ya Allah gitu ya. Pokoknya harus didekatkan terus gitu sama Allah. Karena pengennya sama itu aja. Masa aja namanya. Ya Ustadz, terus gimana nih Ustadz? Ada teman-teman saya nih Ustadz. Teman-teman saya, nggak usah disebut merek nih Ustadz ya. Iya. Ini dia berbuat dosa banyak-banyak nih Ustadz. Karena katanya hari raya itu adalah hari yang fitri, bisa membersihkan diri. Jadi kesempatan nih sebelum hari raya dia bikin dosa sebanyak mungkin dan bisa ditebus di hari Idul Fitri nanti ini Ustadz. Ini gimana pendapatnya Ustadz? Boleh nggak sih kayak gitu Ustadz? Ya, itu artinya seakan dia punya kontrak pasti dengan malaikat untuk tidak mati sampai hari raya, kan gitu. Bahaya itu namanya spekulasi yang ngawur. Padahal kita nggak tahu umur ya Ustadz ya. Kita tidak ada tahu umur itu berakhirnya kapan, apakah kita akan ketemu hari raya ataukah kita melakukan mati saat kita berbuat dosa dan maksiat, bagaimana. Ada satu kisah mungkin yang bisa memberi inspirasi buat kita itu Mbak Dea. Dan juga buat teman-teman. Dulu ketika Sayyidina Umar bin Khattab diminta oleh anaknya Abdullah bin Umar, "Duhai ayah, teman-teman di sekolah menghina saya." "Apa anak?" "Itu lihat, anak khalifah, anak pemimpin, anak presiden kan lah, kalau kita anak presiden. Kok sekolahnya pakai bajunya penuh tambalan dan lusuh juga. Apa memang bapaknya nggak bisa membelikan baju kah?" Kan begitu. Direndahkan lah begitu. Nah, mendengar anaknya mengadu begitu, sebagai ayah Sayyidina Umar iba juga hatinya. Iba lalu berkata, "Wahai anakku, baiklah, ayah akan coba pinjamkan dulu uang ke bendahara negara. Tulis surat, kasihkan ke bendahara negara." Pada saat itu kalau salah Amr bin As. Serahkan, begitu dibaca oleh Amr bin As surat Sayyidina Umar, lalu Amr bin As membalas surat. Intinya begini, "Hai Umar, saya sudah membaca surat Anda yang meminta hutangan." Meminta hutangan dengan jaminan itu tadi dibayar pada saat gajian. Kan seorang biasa. Khalifah ini. Seorang khalifah. Kan biasa kita nanti saya bayar pas gajian ya. Kasbon dulu kasbon. Gitu. Nah, Sayyidina Umar juga begitu. Kasbon ke bendahara. Potong nanti pada saat gajian akhir bulan. Lalu dijawablah oleh bendahara negara, "Wahai Umar, seakan kau sudah memastikan diri untuk hidup sampai akhir bulan. Bagaimana kalau engkau meninggal dunia sebelum akhir bulan? Siapa yang menjamin hutangmu, Umar?" Nah, mendengar itu Sayyidina Umar menangis. Iya, Umar tidak ada kepastian untuk hidup sampai akhir bulan, sampai hari raya apalagi. Bahkan seorang khalifah pun berpemikiran seperti itu ya, Bi ya. Nah, itu mungkin jadi inspirasi buat kita. Janganlah kita mengumbar diri dengan dosa dan maksiat, sebab umur kita tidak ada yang tahu. Barangkali hari raya tidak sampai dia bisa jadi gapai, atau yang paling menyakitkan kalau sampai sedang melakukan dosa lalu dicabut umur kita oleh malaikat, selesailah kita. Itu namanya su'ul khotimah, kematian yang tidak bagus. Kita kan semua ingin husnul khotimah. Jadi teman-teman jangan dulu nabung dosa bilangnya mau ditebus nanti hari raya ya, karena kita nggak tahu.
Nggak tahu nih apakah bisa kita sampai di hari raya atau enggak. Betul. Ngomong-ngomong soal puasa juga nih Ustadz. Iya. Kan kadang kalau kita naik motor kehujanan nih Ustadz ya, hujan-hujan naik motor gitu. Baru tuh air kena ke muka. Kadang terminum juga nih Ustadz. Kan hujan berkah. Kira-kira ini puasanya batal nggak Ustadz? Ya, Jauh lagi gitu ya. Ya sampai kira-kira kenyang lah Ustadz ya. Ya, Puasanya apakah masih bisa dilanjutkan atau enggak? ya, pada intinya yang membatalkan puasa itu kan ada unsur sengaja, kesengajaan. Sengaja minum batal, walau qalilan, sekalipun Sengaja sedikit. nganga gini motor gitu. Ceritanya nyanyi, aku pura-pura nyanyi gitu. Ah, nah, itu sudah ada indikasi lah. Nah, tapi kalau lain halnya kalau memang kita benar lupa, walau sampai kenyang minum atau makan, tapi lupa benar-benar lupa, maka itu tidak termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, Yang jadi penting lupa nih Ustadz ya, di garis lupa, bawahin. garis bawahi lupa. Nah, tapi kalau keseringan lupa itu artinya disengaja. Hari pertama lupa. Oh. Hari kedua besoknya besok Jadi, lupa nih kalau mau makan Iya, siang donat, gitu, Ustadz. donat setengah lusin habis. Besoknya Kenyang dong itu, Bi. kue tar, lusa apa lagi, itu. Terus saya kira-kira ini mau ambil buah nih mumpung lagi diajak liburan gitu kadang ya Bi. Jadi itu nggak apa-apa asalkan kita harus lupa ya Bib ya. Ya, Harus lupa ya Bi. ya. Tapi mensifatkan lupa itu sungguhnya, lupa itu memang sudah fitrah. Fitrahnya manusia. Fitrah manusia. Nah, tapi menskenario supaya lupa itu nggak bisa. Nggak bisa kita skenario supaya, aku lupa ya. Itu nggak bisa. Ada gimana ya tadi udah kenyang lupa. Nah. Mau minum dulu karena sudah lupa gitu. Aku lupa apa ya lagi gitu. Jelas. Tapi justru kalau kehilangan barang sering lupa ya Bi ya. Itu memang karena faktor X ya, pada dalam diri kita. Faktor X yang memang kadang disengaja lupa. Apalagi kalau kita sudah mulai faktor U, itu banyak Nah, lupanya. itu banyak lagi, itu beda lagi ya Bi ya. Ya. Tapi kalau untuk usia-usia PNS itu kalau sudah akhir bulan, itu nggak lupa tuh. Tapi nggak apa-apa berarti dong Bi. Lupa sama janji nih gitu. Nggak boleh ya Bi ya. Nggak boleh. Step itu harus ditunaikan. Harus apa ditunaikan, adanya. harus diingat ya Bi ya. Iya Bi, ini juga nih Bi. Kalau bulan puasa itu katanya pahala kita itu dilipat gandakan sama Allah ya Bi. Benar, Semua benar. pahala ibadah kita. Iya. Nah tapi kalau dosa gimana Bi? Apakah dosa kita juga dilipat gandakan nih Bi? Ya. Jadi misalnya bikin dosa siang-siang gitu, makan, apakah dilipat gandakan? Ya. Jumhur ulama, mayoritas ulama juga memberi komentar yang sama. Pahala kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan Allah. Bahkan sampai lipat 70. Nah, contohlah, kita membaca tasbih sekali subhanallah setara dengan tasbih 70 kali di luar Ramadan. Dua rakaat setara dengan 70 rakaat atau salat fardu nilainya. Dosa bagaimana? Iya, dosa juga dilipat gandakan Allah. Itu sebagai suatu konsekuensi. Artinya supaya kita perbanyak pahala, sedikitkan dosa. Syukur-syukur jangan berbuat dosa. Karena juga dosanya berlipat. Sama di Mekah Madinah itu. Di Mekah itu lipat ganda pahala sampai 100.000. Di 100.000. Nah dosanya juga begitu, berlipat ganda juga. Maka di situ bukan tempat berbuat dosa, maka disebut namanya kota suci. Nah, jadi Dosa juga berlipat, pahala iya, juga dosa berlipat. Jadi berlipat. jangan kira, pahalaku banyak gak apa-apa aku bikin dosa kali gitu ya Bi ya. Makanya salah seorang sahabat itu rela menyingkir menjauh, dia tidak mau tinggal dalam kota Mekah karena tidak ingin apa yang dia laksanakan ada unsur dosanya, nanti takut menjadi berlipat ganda. Nah, jadi beliau lebih menyingkir ke negeri Taif. Taif itu sudah di luar kota suci Mekah Madinah. Begitu.
Oke, jadi jangan sampai karena bilang ini bakal banyak pahalanya, kita dosa aja banyak-banyak gitu. Nah. Karena nanti ketutup sama pahalanya yang Nah banyak. itu Bahaya sekali spekulasi Ustaz, ya. ngawur itu Mbak Dela. Nah, itu. Spekulasi ngawur. Jangan ya teman-teman, jangan gitu ya. Kalau bikin pahala aja, jangan Pahala, bikin dosa. iya. Apalagi ini bulan suci, bulan penuh berkah. Pokoknya ibadah-ibadah aja dah, jangan yang ngawur-ngawur. Iya. Ini Ustaz, ada juga teman saya tanya nih Ustaz, Mas Ervan nih, tadi barusan tanya titip katanya gini Ustaz, coba deh tanyain, kalau misalnya kita bangun sahur kesiangan, bangunnya jam 7 pagi Ustaz, terus dia tetap makan sahur tuh Ustaz, karena dia lapar, untuk mempersiapkan puasa di hari ini selama 12 jam ini, gimana nih Ustaz pendapatnya? Tapi Mas Irfan itu bukan mantan pacar kan? Bukan Ustaz, ini teman-teman dari KMP Oh, begitu. Ustaz, betul. Ya. Mungkin dia sudah pernah kejadian seperti itu Ustaz, jadi dia makan sahur jadi gitu Ustaz. Ya. Kita mantan temen ya Mas ya. Ya. Berarti sekarang tidak berteman. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, jadi sahur itu apa sih namanya sahur? Nah, sahur itu adalah makan atau minum setelah tengah malam sampai sebelum terbit fajar atau imsak, itulah namanya sahur. Jadi kalau orang makan habis tarawih itu belum sahur. Sahur itu terhitung sahur ba'da nisfil lail, setelah tengah malam. Nah, makan setelah tengah malam sampai sebelum terbit fajar. Nah, begitu. Itu disebut namanya sahur. Nah, kalau makan sudah terbit fajar, nah itu lain masalahnya. Itu bukan sahur tapi sarapan. Sarapan di bulan puasa. Nah, Gimana itu Ustaz? sarapan. Boleh dilanjutin puasa? Nah, otomatis kalau jangankan sampai sepiring, 2 piring dan seterusnya, belum lagi rokoknya, belum kopinya, kan begitu. Belum lagi buah, Nah, pisang, buahnya cemilan dan gitu ya, camilan yang lain. Nah, itu bukan sarapan lagi, itu namanya ojek borongan. Nah, itu. Ngambil borongan diraup semuanya ya, Bi, ya. Maka itu hukumnya jelas batal, tidak sah. Nah, lain permasalahannya in zonna baqa al-laili, jika seseorang menyangka malam masih ada. Nah, dia terbangun Kok gelap gitu. gelap, Ya. tidak lihat jam, Langsung sahur gitu. langsung Bi. sahur saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sepi hening, mati lampu. Nah, dia bangun, takut saya nggak dapat sahur. Bismillah aja lah, makan. Begitu Ternyata selesai harinya makan, mendung ya, Bi. nah begitu keluar, tahu-taunya matahari sudah terbit. Ini lain masalahnya. Nah, ini masih dibenarkan untuk melanjutkan puasa. Oh, jadi nggak apa-apa itu, Nggak Bi. apa-apa itu. Dia sangka itu adalah mendung, padahal dia sangka itu padahal malam, padahal itu lagi mendung ya, Bi ya. Mendung, Nggak atau apa-apa. sudah terbit matahari malahan. Jadi mas semua di sini, mbak-mbak semua teman-teman kalau mau puasa nggak apa-apa, tapi tunggu mendung. Mau sahur jam 7 nggak apa-apa. Tunggu mendung. Tapi nggak boleh sengaja ya, Bi ya. Jangan. Jangan sengaja. Itu samarnya golek perkara, cari permasalahan. Nah, lebih baik kita jalankan sesuai dengan SOP-nya, kan begitu, standar operasi berpuasa. Jangan Bagaimana nyeleneh itu? ya, Bi. Nah, yaitu kulu washrabu hatta yatabayyana lahul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar. Makan dan minum sampai benar-benar terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, udah selesai, stop. Fajar itu mana sih fajar itu? Azan subuh berkumandang. Fajar. Nah, begitu. Bukan orang namanya Fajar ya, Oh Bi? iya. Tahu mantan saya yang namanya Fajar. Oh Bi. begitu. Kenapa enggak dikenalkan dari dulu kan? Masya Allah. Masya Kalau Allah. salah buat Fajar di luar sana, kalau sudah terbit, sudah stop makan berarti ya. Lalu Bi, ada juga kadang kalau kita buka TikTok atau buka lagu di YouTube gitu, Bi, Iya. kadang kita ada lihat video klip wanita-wanita seksi nih, Bib, yang para lelaki ini. Nah, Apakah itu kita batal juga puasanya? Kan kita cuma lihat dengar musiknya ya itu, Bib. Tapi matanya ditutup gini, Bi. Nah, dengerin musiknya gitu. Itu boleh nggak, Bi? Apakah batal puasanya atau tidak ini, Bi? Ya. Nah, ini dalam sebuah
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya'a yuhbitna shaum. Ada 5 perkara yang dapat mengurangi kesempurnaan pahala puasa kita. Jadi secara fisik puasa itu enggak batal. Secara fisiknya, secara syar'inya enggak batal. Cuma yang bermasalah, yang berkurang, bahkan bisa kosong adalah pahala puasa kita. Nah, pahala puasa itu yang bisa bermasalah gara-gara yang seperti itu. Nontonnya tidak senonoh. Ya, nonton tidak senonoh. Kan kita tutup mata nih, Bi. Ya, tapi Dengar musik telinga, aja. telinga. Telinga itu bisa mendeteksi, bahkan bisa membayangkan dalam benak fikir. Nah, walaupun kita tidak melihatnya secara visual, tapi membayangkan dari apa yang kita dengar itu juga kurang lebih saja bisa menjadi maksiat dan dosa. Begitu. Bahaya ya, Bi. Nah, gitu, Jangan bilang bahaya. tutup mata aja nih. Ya. Jadi itu bisa secara fisik puasa tidak batal, tetapi yang berkurang dan semakin tidak sempurna, bahkan bisa 0, bisa 0 nilai puasa kita, itu pahalanya yang bermasalah. Itu yang disebut Nabi, kam min so'imin, banyak orang berpuasa, laisalahu min siyamihi, tidak dapat apa-apa dari puasanya. Cuma Jadi dapat hanya lapar lapar dan dan haus haus saja. Ini waduh kasihan deh lo kan Kasihan begitu. sudah selesai seharian, capek. Sudah lapar, nggak haus. dapat apa-apa. nggak Kasihan dapat. deh lo, jangan sampai. Nah, gitu. Kalau misalnya, Bi, kita ada teman-teman juga tanya nih, Bi. Ya. Boleh nggak sih di bulan puasa itu kita berkumur aja kok ini, Bi, tapi pakai air sirup yang manis. Boleh nggak ini, Bi? Kan ini cuma berkumur, tidak ditelan, Bi. Ya. Kalau menelan baru mungkin batal kata mereka. Ini gimana, Bi? Ya, mari kita dudukkan permasalahannya. Berkumur untuk tujuan apa, kan begitu. Kalau berwudu, berkumur memang itu syariat, itu perintah, boleh-boleh saja. Dan memang tetap disunahkan berkumur, mau pagi, mau siang, mau sore, mau menjelang berbuka, tetap disunahkan berkumur. Karena dalam konteks ibadah, begitu, boleh. Tapi ingat, jangan memplesetkan ibadah, membenturkan ibadah dengan kesempatan itu. Sambil menyelam minum air, sambil berkumur, sedotlah dikit-dikit, kan lumayan. Nah, itu Supaya segar, batal. panas-panas, segini ya, Bi. Kalau memang pakai air keran itu membatalkan puasa, kenapa enggak sekalian aja kita minum kopi, minum teh aja, memang nyata batal sudah. Percuma kan begitu, batal gara-gara air PDAM, kan air PAM. Sudah tidak ada rasanya, nah, tidak puas ya, tidak Bi. puas, pahala jadi korban, kan begitu. Tapi kita tidak usah lah, berkumur ya berkumur saja, kan Berkumur begitu. dengan tujuan membersihkan diri. Sekarang tadi ya, Bi. kalau kita berkumur dengan air sirup, air kopi, air teh atau air apa, itu terlalu bersiko. Terlalu bersiko. Tertelan sedikit, Tertelan. Nah, gitu. kalau ada rasa yang tertelan dengan asbab itu, batal saumu. Batal puasa kita. Tapi kalau ini saya mau berangkat kerja, kadang, Bi, habis ke dingin ngerasa masih kurang harum nih mulutnya, baru Ya. pakai pengharum nafas gitu atau apalah sejenisnya gitu, itu gimana, Bi? Laserin atau Iya, apa kan, gitu. nah, itu tidak apa-apa. Karena itu gunakanlah sebelum qabla zawal, sebelum gelincir matahari. Sebelum gelincir matahari itu memang dibolehkan. Sama sih dengan gosok gigi pada prinsipnya itu. Nah, jadi sepakat para ulama asal sebelum gelincir matahari itu masih boleh. Tapi kalau sudah gelincir matahari hukumnya makruh. Tapi Imam Nawawi tidak apa-apa. Nah, apalagi kita memang Pengen bertemu orang, tidak pede dan sebagainya. Nah, jadi kalau orang yang memang punya profesi yang memang public figure dan memang itu akan menunjang profesi kinerjanya sebagainya, maka berkumur itu tidak makruh. Nggak apa-apa ya, biasa Dengan ada tujuan ya, Bi. ada tujuan dengan kita menganut mazhabnya Imam Nawawi. Imam Nawawi membolehkan kita menggosok gigi walaupun setelah gelincir matahari. Nggak masalah Nggak ya, Bi. masalah. Yang penting bisa jangan sampai tertelan. Itu aja. Apalagi pengen ketemu orang itu Ya. ya.
Terus nih Bi, kadang kan bulan puasa itu ada pembagian zakat kadang tuh Bi ya. Ya. Zakat dibagikan untuk beberapa mazhab, untuk beberapa Mustahik. mustahik. Jadi salah, ya Ya. tergelincir sedikit nih. Mm-mm. Ada ini zakat kan untuk mustahik, kadang juga ada sedekah gitu kan Bi ya, Ya. yang orang-orang bagi-bagikan. Apa nih Bi hukumnya untuk orang-orang miskin yang berpura-pura, dan juga kadang nih ada saya anak yatim nih, kadang kan pengen dibagikan ke anak yatim tuh. Saya anak yatim ternyata orang tuanya kaya. Ini bagaimana ini Bi Ya. hukumnya? Ya. Pura-pura miskin berarti ya Bi? Ya. Jadi kita mari kembalikan secara proporsional saja. Nah, siapa sih disebut mustahik itu? Kata mustahik itu orang yang benar-benar berhak. Nah, di situ saja kita sudah bisa mengukur diri. Saya ini berhak apa tidak ya. Nah, kalau tidak berhak tapi mengaku diri berhak, itu malu-maluin aja sih sebenarnya. Ngaku-ngaku doang Nah, nih ya Bi. ya, jadi janganlah kita mengambil kesempatan dalam kesempitan itu. Itu zakat itu untuk haknya orang-orang yang tidak mampu, orang yang mustahik, orang-orang yang memang membutuhkan. Sekali setahun lagi kan, masa jatah yang seperti itu kita cuman akan sedikit. ambil lagi juga. Nah, jangan. Justru al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Nah, orang yang memberi lebih baik, lebih mulia daripada orang yang menerima. meminta. Masya Nah, Allah. jadi dalam hal ini jangan kita mengaku-ngaku tidak punya, atau mengaku-ngaku mustahik, mengaku-ngaku miskin. Itu justru akan Allah kabulkan, akhirnya ditambah kemiskinannya oleh Allah. Bahaya banget, dari ngaku-ngaku miskin Ya, akhirnya jadi miskin beneran jadi ya. miskin beneran. Jangan sampai kayak gitu. Iya. Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa ya perbincangan kita hari ini, menambah kesejukan hati lagi, menambah ilmu kita, dan juga pastinya menambah semangat kita untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua bisa mencapai kesuksesan dan juga kita bisa mencapai kemenangan dalam bulan puasa 1445 Hijriah ini. Amin, Terima kasih insya banyak Allah. ya Abi, Ya. sudah memberikan nasihat, dan juga semoga Abi sehat selalu. Bi. Amin, amin, sama-sama. Semoga Abi lancar rezekinya, sukses Amin, selalu. amin, amin, insya Allah. Kesimpulannya Bi, terakhir Bi, ini untuk pemirsa semuanya Bi, dari Ya. perbincangan kita hari ini Bi, boleh? Kesimpulannya adalah, pertama, marilah kita gunakan hidup ini selama hayat masih dikandung badan untuk kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian yang kedua, Ramadan memotivasi kita untuk menjadi malaikat-malaikat Allah di muka bumi ini, yang bertebaran mencari keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala dan lipat ganda amal. Nah, maka orang yang memanfaatkan umurnya untuk berbuat kebaikan selama Ramadan itu sedang menjelma menjadi malaikat-malaikat yang suci. Nah, kemudian yang ketiga, beruntunglah orang yang di akhir Ramadan kembali kepada titik fitrahnya, Idul Fitri. Kembali dia kepada titik fitrah, yakni lahir tanpa noda dan dosa, seakan bayi mungil yang baru lahir dari rahim ibunya. Selamat, itulah orang yang beruntung dan sukses dalam berpuasa. Masya Allah, semoga kita menjadi kembali suci, kembali fitrah seperti bayi-bayi. Amin, Masya Allah. Allah. Terima kasih pemirsa, dan juga terima kasih Abi Siap. telah membersamai Dea hari ini. Pokoknya tonton terus Too Much supaya tambah lagi manfaat. Dimana lagi kalau bukan di studio penuh manfaat. Terima kasih pemirsa. Sampai bertemu lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.